faktanya ketika pesta pernikahan, pengantin laki, pengantin perempuan bangga dengan pakaian adatnya masing-masing. Yang orang Minang bangga dengan suntiang-suntiangnya, gencunya, calaknya, badaknya, make upnya. Yang orang Jawa bangga dengan arangnya, kembennya dan segala macamnya. Ya, bangga dengan prosesi adat. Bagaimana mungkin keluarga awal pembinaan rumah tangga yang diharapkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, calon ayah, calon ibu mengerjakan dosa besar dengan meninggalkan sholat. Kenapa? Kalau disuruh, pengantin sholat, waktu sholat, ya gimana mau sholat? Ya, gincu ini gimana? Make up ini gimana? Celak ini gimana? Sunting ini gimana? Perlu pula gincu pada sholat lagi. Tidak kurang aja tuh yang para anak daro tuh. Pertanyaannya itu fakta enggak Pak Ibu sekalian hari ini? Merasa bangga orang Islam barale tinggal sholat itu hal yang wajar, dianggap hal yang wajar hari ini. Dosa besar. Lebih besar daripada dosa zina, dosa membunuh, dosa judi, meninggalkan sholat. Dan hari ini hampir rata-rata orang yang berpesta nikah dengan cara adat rata-rata meninggalkan sholat. Coba jujur survei, buat survei Pak Ibu sekalian. Bahkan mohon maaf, di kampung ada yang bertanya dengan saya, Ustadz gimana cara menjamak sholat asar dengan maghrib? Asar dengan maghrib mau dijamaknya. Pening pula sih jawabnya ini. Ini orang Minang katanya terkenal agamanya hebat. Dia bertanya menjamak sholat asar sama maghrib. Apakah memang karena mereka hebat atau saya yang goblok nih saya pikir ini. 10 tahun saya sekolah di pesantren, berdakwah ke Cilacap, ke Aceh, ke Medan, ke Madinah Natal sampai ke Malaysia. Nggak ada orang bertanya di Malaysia tuh menjamak asar sama maghrib. Di kampung orang bertanya. Saya tanya pula lebih dulu, kenapa kok ibu menjamak asar sama maghrib? Ya gimana lah Ustadz. Waktu asar kami pergi ke salon, digincu, di make up, dicelak, disuntiang. Untuk apa? Basumandan kata orang Pariaman. Manta marapulai. Mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan, basumandan. Tidak terkerjakan sholat. Bagencu sanggup bersolek, sanggup berjam-jam, sholat tak sanggup. Sampai di rumah anak perempuan, anak daro, batambo tasa, oh goyang-goyang ibu wirid yasin, iya goyang terus. Pagi baca yasin, tengah hari kesetanan, yuk. Mohon maaf, saya nggak ngadang-ngarang ini, nggak ngada-ngada. Silahkan pulang kampung, kalau sana awak beralek, pulang kampung. Ya, sekalian. Nyaris nggak ada rasa takut kita orang Minang khususnya. Mohon maaf, kenapa saya ulang-ulang kita orang Minang? Karena dengan falsafah tadi, adat bersenikan sarak, sarak bersenikan kitabullah, sarak mengata adat memakai. Semestinya orang Minang lah orang yang paling paham dengan Islam. Semestinya. Prakteknya Baik sekalian, nyaris apabila pesta dengan pelaksanaan tata cara adat, nyaris banyak pengantin-pengantin laki perempuan yang meninggalkan sholat tanpa beban, tanpa rasa berdosa. Betul enggak Pak Ibu sekalian? Mohon maaf, padahal ayahnya sudah haji, ibunya sudah hajah, tiap tahun pergi haji, tiap bulan pergi umroh, saking kayanya duit, berkali-kali pergi haji, saking kayanya. Rasulullah saja sekali pergi haji itu. Mau habis uang berpuluh-puluh juta, haji berkali-kali. Anak beralek secara jahiliyah juga lagi, tak guna haji itu. Mohon maaf Pak Ibu sekalian. Hilang sirna pahala haji itu jadi haji mabur jadinya. Karena apa? Pulang haji, hukum Allah kita injak-injak dalam pesta pernikahan anak kita. Bertahun-tahun uang disimpan berjuta-juta biaya untuk pesta pernikahan. Dosa yang kita lakukan. Nikah cara adat.
Barale pesta kalau ndak bawa organ, kalau ndak pakai musik, wah nanti apa kata orang kampung, matilah orang kampung tuh. Sagan awak, cek orang kampung kau bangsa bana awak. Sepi pesta, seperti orang takziah. Seakan-akan bawa organ tuh syarat sah nikah di zaman sekarang ini. Coba pilih, coba mohon maaf nih di antara jamaah siapa yang pesta anaknya ndak pakai organ coba. Dan itu dianggap lumrah. Ya. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Semuanya itu berawal daripada iblis yang menggoda kita. Dari setan itulah sumber kesesatan itu. Apa yang disasar setan? Tadi Tuhan yang batin saya sebutkan tadi. Yang pertama setan, iblis. Yang kedua, yang paling disasar iblis itu, setiap pribadi kita ini disasar oleh iblis ini. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 43, ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kau perhatikan atau tahukah engkau orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi hari ini banyak bahkan orang Islam bertuhankan kepada hawa nafsu. Pak Ibu sekalian, mana baik sholat laki-laki di masjid atau di rumah? Di masjid. Kalau memang banyak laki-laki di luar sana tahu keutamaan sholat di masjid, saya yakin penuh nih masjid ini. Nggak akan bisa ibu masuk nih, karena apa? Laki-laki yang mengisi semua. Kalau tahulah laki-laki di luar sana keutamaan sholat berjamaah di masjid, niscaya mereka tidak akan berada bangga cari dunia di luar sana. Mereka akan ke masjid 5 waktu. Untuk sholat subuh saja Bapak Ibu sekalian, Rasulullah tegaskan, rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah di waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Itu baru sholat sunnahnya Pak. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Panggale pai ke pasar, belum subuh jam 3 jam 2 sudah berada di pasar dia. Untuk cari apa? Cari dunia. Kaya dia dengan itu. Leta Bali di nyontu Pajero 100 banyak. Leta bangun rumahnya bantu istana. Indak jo kayo. Jam 2 malam sudah tiba di pasar pusat. Bahkan pasar-pasar sayur itu di Bukit Tinggi Aru Kuning itu, Bapak Ibu sekalian, jam 1 itu bahkan mohon maaf itu pedagang-pedagang itu tidurnya di luar pinggir jalan tuh untuk menjaga dagangannya. Tidur pinggir jalan dalam kondisi dingin. Sanggup mereka menahan dingin, menahan kantuk, menahan penat demi untuk mengejar dunia. Tapi untuk ke masjid mereka terpedaya Pak Ibu sekalian. Ini mohon maaf Pak, orang yang paling kaya itu bukan dengan banyaknya rumah mewahnya, banyaknya rumah sewanya, banyaknya kedainya, banyaknya kebun sawitnya, banyaknya pangkat hartanya, segantang emas banyaknya. Enggak, bukan itu orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya yang menjaga sholat fajar 2 rakaat, itulah orang yang paling kaya di mata Allah dan Rasulnya. Mohon maaf Pak Ibu, kalau Bapak Ibu kaya di Pekanbaru nih, orang paling kaya Pak Ibu sekalian, Pajero Ibu 100 banyaknya. Belum apa-apa dibandingkan Korun. Belum apa-apa dibandingkan Korun. Oh, kalau Bapak pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi di Pekanbaru nih, belum apa-apa dibandingkan Fir'aun. Oh, Bapak bangga dengan pegawai negerinya, belum apa-apa dibandingkan Haman, menterinya Fir'aun. Jadi jangan bangga kita. Karena konsep hidup kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi hidup mati kita bukan untuk anak istri. Hidup
mati kita bukan untuk ayah ibu kita. Hidup mati kita bukan untuk negara kita. Hidup mati kita untuk Allah. Banyak tanpa sadar karena lagu-lagu banyak orang sudah murtad tanpa sadar syirik. Apa contohnya? Ya, lagunya, hidupku hampa tanpa dirimu, aku tercipta hanya untukmu. Aneh. Saya mantan juga dulu nih Pak Ibu sekalian. Jangankan lagu Indonesia, lagu India pun saya tahu dulu itu. Ya. Hidupku hampa tanpa dirimu katanya. Terus Allah mau dikemanakan? Hah? Untuk apa hidupnya? Apa untuk pacaran aja? Untuk istri, untuk suami? Hampa dirinya ketika istrinya meninggal, hampa dia. Tidak ada timbul semangat untuk beribadah dia lagi. Pertanyaannya, untuk siapa dia hidup? Putus cinta, bunuh diri. Untuk kemarin tuh di Pariaman. Aku mohon maaf anak orang Pariaman gua. Aduh, guru padusi Pariaman bunuh diri karena apa? Karena calon suaminya yang kononnya polisi ya minta syarat orang tuanya bajapui 500 juta. Apa jahanya itu 500 juta bajapui? Ame si doangnya. 500 juta bajapuinya. Karena dangkalnya iman, stres seakan-akan tidak ada laki-laki lain, padahal saya masih ada ketika itu tuh. Ya. Padahal istri saya baru satu padahal. Ya kan? Mau dia bunuh diri gara-gara itu. Kan goblok itu, orang Minang tuh. Seakan-akan nggak ada laki-laki lain. Hidupku hampa tanpa dirimu. Aku tercipta hanya untukmu. Terus firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Dia penyanyi gila itu, aku tercipta hanya untukmu. Coba bayangkan betapa syiriknya lagu itu. Tanpa sadar Pak Ibu sekalian, murtad tanpa sadar mereka itu. Hidupnya tercipta hanya untuk pacarnya saja katanya. Makanya tidak heran hari ini orang untuk cari dunia, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, surau terlewati.